kalau begitu saya ingin mengingatkan saja, ada Pak Erick Thohir menjelaskan soal bagaimana semua vaksin ini terdistribusi dengan baik, terdeteksi sampai di mana, itu dengan barcode. Tetapi yang terjadi, yang beredar di sosial media adalah barcode itu akan ada di vaksin sehingga kalau kita disuntik vaksin kita akan masuk chips gitu. Itu tugasnya media sama kementeriannya Pak Joni Plate tuh, si gencar. Oke, Pak. Debunking hoax. Pak Erick, sikat saja. Itu kan sebenarnya soal pendistribusian kan barcode. Sama sekali bukan soal kalau kita divaksin kita dikasih chips kan. Tadi Pak Joni sudah sampaikan bahwa realita yang kita hadapi sekarang itu kan memang kadang-kadang pemberitaan yang disambung-sambung dengan berita-berita yang tidak benar. Waktu itu bahkan video saya disambungkan dengan statement beberapa statement dari negara lain, ini mau dipasang chip. Tapi kan realitanya sejak awal kita jelas bahwa barcode yang ditempelkan di box ini kepentingannya itu kan untuk delivery. Ya, dan vaksin yang di dalam sini ada barcode-nya itu bukan buat chips, tapi semua semata-mata kita ingin memastikan vaksin yang disuntikan ke masyarakat itu tanggal berapa dan harus disuntikan lagi tanggal berapa. Dan apakah delivery vaksin dari Bio Farma sampai ke gubernuran itu juga delivery dengan baik dan jumlahnya juga diterima dengan baik. Nah, cuman itu realita yang memang keseharian yang harus kita hadapi gitu. Yeah. Tapi ya kembali kalau kami dari pemerintah sama Bu Retno, Pak Joni, ya kita pokoknya kerja teruslah dalam arti tanpa lelah ya kita ingin memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat dengan segala kekurangan kami. Tapi pasti tidak ada niat kita pembohongan publik atau kita juga tidak ingin membantu masyarakatnya, rakyatnya. Tidak, kita bekerja sungguh-sungguh, tapi tentu ya tadi tidak sempurna, insya Allah terus kita perbaiki dengan dukungan dari semua. Dan saya rasa Pak Erick, ini bicara soal hoax ini ya, saya ingin mempertanyakan tanggung jawab media mainstream. Apakah banyaknya media berita, saya nggak ingin bilang berita kebohongan, kalau berita masa bohong gitu ya. Apakah kebohongan selama ini yang kita sebutkan sebagai hoax gitu ya, berlari begitu cepat? Saya ke pemretkompas.com, kompas.com kan punya fact check itu. Apakah ini juga bagian dari kegagalan media mainstream memberikan informasi akurat pada publik sehingga hoax itu jauh lebih cepat dan jauh lebih dimakan oleh publik? Ya, kita harus paham soal bagaimana sebuah informasi sekarang tersebar ya. Kalau Ocit pakai kategori 10 tahun lalu beda sekali karena media mainstream sekarang punya pesaing demikian besar, yaitu masing-masing orang bisa jadi perantara untuk berita ya. Dan umumnya berita-berita hoax itu bukan muncul dari media. Media utama justru menjadi kayak clearing house untuk membersihkan apa yang beredar di media sosial. Dan masalahnya sebenarnya saya melihat ada sebuah persoalan serius di negeri ini yang belum ada yang memperhatikan soal bagaimana kecakapan critical thinking di masyarakat, orang-orang terdidik itu masih sangat rendah. Critical thinking ini sesuatu yang serius karena bukan apakah dia bergelar sarjana atau master atau bahkan S3, bahkan mereka ada yang S3 pun nggak punya kemampuan critical thinking ya udah mengikuti apa aja yang dikatakan orang yang dianggap panutan, punya otoritas yang tanpa upaya untuk mengecek itu. Dan media sebenarnya punya peran, terutama media arus utama ya, karena dia tugasnya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Dengan adanya hoax justru panggilan mencari dan menemukan kebenaran itu justru gede. Hanya persoalan yang ingin saya pertanyakan adalah kepada Pak Joni Plate nih terutama. Tadi disebut bahwa kita butuh kolaborasi. Saya sangat setuju Pak. Dalam posisi yang kita terhubung dengan banyak pihak tanpa ada barrier, ini memang bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi. Pertanyaan saya adalah 6 atau hampir 10 bulan terakhir ini ya, saya tidak merasa bahwa kolaborasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu ada orkestrasinya. Baik. Itu tidak terwujud dan bahkan baru hari ini tuh Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat grup untuk mengkoordinasikan itu. 6 atau 10 bulan terakhir itu
Tadi kita dia bertarung sendiri, grup, aku mau tahu ya, dan WhatsApp. itu kayak pemerintah ya menyalahkan media aja ketika ada hoax. Padahal media mati-matian dan babak belur untuk melawan itu. Baik.